Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sulistiawati Dewi. Saya berasal dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari istifham dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, pengertian istifham, kata istifham berasal dari kata-kata fahama yafhamu fahman, yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati. Imam Sibawayhi menambahkan, yaitu pengetahuan dengan menggunakan hati dan akal. Kemudian ia berubah menjadi fa'il al-mazid, kata kerja yang ketambahan huruf dari huruf aslinya dengan ketambahan 3 huruf pada awal katanya, yaitu asawata al-sudasi, yang mempunyai arti at-ta'alab, permintaan. Jadi istifham menurut bahasa adalah meminta pengetahuan. Adapun pengertian istifham menurut istilah, menurut Zarkashi, istifham adalah mencari pemahaman tentang suatu hal yang tidak diketahui. Yang kedua, sedangkan menurut Al-Suyuti, istifham dengan berbagai makna memiliki suatu maksud pokok, yaitu mencari pemahaman tentang suatu hal. Yang B, adawat istifham dan maknanya. Adapun adawat al-istifham secara garis besar ada 3. Yang pertama itu hamzah. Hamzah yaitu digunakan untuk menanyakan kepada orang tentang suatu benda atau orang. Contoh Al-Anbiya ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Yang artinya, apakah kamu yang melakukan perusakan terhadap Tuhan sesembahan kami, wahai Ibrahim? Sedangkan contoh pada benda, Quran surat Al-Anbiya ayat 36. Ahadzal ladzi yazkuru ilahatikum, yang artinya, apakah ini orang yang mencela Tuhanmu? Yang kedua yaitu hal, digunakan untuk menanyakan keadaan. Contoh Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Terjemahannya, apakah telah sampai kepadamu tentang hari kiamat? Yang ketiga, man, dan man. Keduanya digunakan untuk menanyakan terhadap sesuatu yang berakal. Contoh yang keempat, Quran surat Hud ayat 63. Famay yansuruni minallahi in arsaitu. Terjemahan, maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika saya mendurhakainya? Contoh dari surat Al-Hadid ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Terjemahan, siapa meminjamkan kepada Allah dengan baik, dengan peminjaman yang baik. Yang keempat, contoh yang keempat, maza wal ma, digunakan untuk menanyakan terhadap sesuatu yang tidak berakal, baik terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, realitas, suatu sifat, dan baik sesuatu tersebut berakal atau tidak. Contoh Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang istifham dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.